Baik, shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan dan anugerah yang boleh Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memulai ibadah kita untuk memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mazmur pasal 146 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membawakan pujian Kami Perlu Kamu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Waktu dan tempat dipersilakan. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali walaupun melalui
media sosial pada saat pagi hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan terpelihara dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kembali merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Walaupun dalam perayaan tahun ini kita berada di tengah-tengah situasi yang kita kenal dengan COVID-19 ini, sehingga menyebabkan kita semua harus berada di rumah, termasuk dalam seluruh kegiatan-kegiatan ibadah pun kita adakan di rumah. Termasuk pada hari ini pun dalam perayaan kenaikan Yesus ke surga ini kita merayakan di rumah. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, dimanapun kita merayakannya, kenaikan Tuhan Yesus ini tentu tidak kehilangan maknanya, sekalipun kita berada di rumah atau di mana saja, sepanjang kita merayakannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan Allah, pastilah menjadi berkat bagi kita merayakan akan kenaikan Yesus ke surga. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah perayaan kenaikan Yesus ke surga pada saat pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di surga, karena hanya oleh kasih karunia dan rahmat daripadamu lah kami ada sampai pada hari ini. Bahkan keadaan kami semua dalam keadaan sehat dan terpelihara oleh Tuhan, sekalipun kami berada di tengah-tengah COVID-19 yang membuat semua manusia harus berada di rumah, termasuk kepada kami sebagai umat-Mu harus berada di rumah, terlebih dalam kami merayakan hari kenaikan ke surga. Pada hari ini kami mengadakannya di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu kami berdoa, diberkatilah oleh Tuhan dalam kami mendengarkan akan firman-Mu pada pagi hari ini, sekalipun lewat media sosial ini. Dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Dan biarlah kuasa dan urapan Tuhan turun atas semua umat-Mu dan memberikan kelegaan, memberi roh pengertian ketika mendengarkan akan firman-Mu. Pujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai pada ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati dan berbahagialah setiap kita
yang mendengar, membaca, dan melakukan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini adalah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang dikasihi oleh Tuhan, untuk berpisah dari kebersamaan yang telah terjalin sekian lama tidaklah mudah bagi ukuran kita manusia. Tentu kita akan merasakan ada namanya kesedihan, dan mungkin juga bisa terjadi ada tangisan saat itu. Tetapi tidaklah demikian terjadi atas murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus meninggalkan mereka, atau ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga meninggalkan mereka pada saat itu. Tidak ada kesedihan, bahkan tidak ada tangisan yang menimpa mereka. Tapi justru yang terjadi adalah semangat persekutuan mereka semakin meningkat. Semangat doa mereka semakin dibangkitkan. Dan itulah yang nampak dalam ayat yang ke-14 kalau kita baca selanjutnya daripada Kisah Rasul pasal 1. Yang dikasih Tuhan, mereka tambah semangat berdoa, mereka bersemangat bersekutu kepada Tuhan Allah. Tentu tidak lepas daripada ingatan mereka terhadap apa yang Yesus katakan kepada mereka sebelum Yesus terangkat ke surga. Yesus memulihkan keadaan dan iman mereka sebelum Ia meninggalkan mereka. Tentu mereka ingat betul apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus kerjakan kepada mereka. Juga Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada mereka yang tentunya tidak boleh diabaikan oleh mereka sebagai murid daripada Tuhan Yesus. Mereka ingat betul apa yang Yesus katakan, bahwa Tuhan Yesus menyampaikan janji Bapa kepada mereka, bahwa Allah akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Tentu ini menjadi ingatan, dorongan bagi mereka sehingga mereka segar, sehingga mereka semangat dalam persekutuan dan doa mereka seperti dalam ayat firman Tuhan ayat yang ke-14 itu. Yang dikasih oleh Tuhan, setelah semua Yesus menyampaikan itu kepada mereka, dan firman Tuhan mencatat Yesus terangkat ke surga meninggalkan mereka. Yesus kembali ke surga meninggalkan mereka pada saat itu. Dan mereka kembali ke penginapan seperti firman Tuhan katakan. Mereka mengobarkan semangat persekutuan, mereka mengobarkan semangat doa mereka setelah mereka mendengar dan mengingat apa yang Yesus pesan kepada mereka. Yang dikasih Tuhan, setelah kita mendengarkan uraian itu, maka pertanyaan yang sekarang bagi kita adalah, apakah makna kenaikan Tuhan Yesus setelah Ia bangkit daripada kematian? Apa maknanya bagi kehidupan kita sekarang ini? Apa makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita? Yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memperhatikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan harapan dan doa saya, supaya kita pun senantiasa mengalami kekuatan dan tidak perlu meragukan segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan ini. Yang pertama, makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita adalah untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah benar-benar Allah dan dari surga asalnya. Yang dikasih Tuhan, dunia mau percaya atau tidak percaya, faktanya bahwa Yesus bukanlah dari dunia ini. Dia adalah benar-benar Allah. Dan itu sebabnya Dia terangkat dan kembali ke surga, karena Dia bukan dari dunia ini. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 28 berkata, Aku datang dari Bapa, Aku datang ke dalam dunia, Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ayat ini jelas memberitahukan kepada kita bahwa Dia dari surga asalnya. Dia adalah Allah adanya. Dia kembali ke surga atau ke Bapa, dikatakan dalam firman Tuhan. Yang dikasih Tuhan, ending daripada kehidupan semua manusia tentu mengharapkan akan surga yang dikasih Tuhan. Ending daripada seluruh kehidupan manusia merindukan surga.
Tetapi mungkinkah kita akan masuk ke dalam surga kalau kita tidak percaya kepada Dia atau tidak menerima Dia yang berasal dari surga? Adalah celaka manusia itu sendiri. Sesungguhnya kalau dia tidak percaya kepada Dia yang datang dari surga, yaitu Yesus, Dia dari surga, Dia adalah Allah, sangatlah celaka dan rugi. Karena kemanakah ending daripada kehidupannya nanti, ya, kalau dia tidak percaya kepada Kristus tentunya. Endingnya tentu bukanlah kepada surga, endingnya adalah neraka tentunya. Tetapi berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Kristus, karena ending akhir daripada kehidupan nanti, dia pasti akan masuk ke dalam surga, karena dia percaya kepada Allah yang adalah Allah adanya dan dari surga adanya yang dikasih Tuhan. Mereka-mereka yang menjadi warga kerajaan surgalah yang memungkinkan akan masuk ke dalam surga itu sendiri. Mereka-mereka yang percaya kepada Kristus, yaitu adalah Allah, itulah yang akhirnya akan masuk ke dalam surga. Jadi makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita adalah menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah benar-benar Allah adanya. Mau percaya atau tidak percaya yang dikasih Tuhan, faktanya Yesus adalah Allah adanya. Yang kedua, menyediakan tempat bagi tiap orang yang percaya kepada Yesus. Menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berbahagialah setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus yang dikasih Tuhan, karena dia sudah disiapkan tempat oleh Tuhan Yesus. Tidak perlu kita ragukan, sekalipun mungkin dalam dunia ini kita belum punya tempat tinggal tetap. Ada dalam rumah kontrakan, ada dalam rumah kontrakan, rumah kos dan sebagainya. Tidak perlu kita merasa sedih dengan keadaan itu. Dunia ini adalah tempat kita sementara. Tempat tinggal kita abadi adalah di surga. Dan jangan meragukan, di surga sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus tempat kita yang abadi, tempat yang kekal. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesukaran, tidak ada lagi sakit penyakit, termasuk virus seperti virus corona. Tidak ada lagi di sana. Tidak perlu kita repot-repot lagi memperbaiki rumah kita bocor atau tidak, ada banjir apa enggak, tenggelam oleh karena banjir sebagian, longsor atau gempa, tidak akan ada di sana. Tenang dan aman. Berbahagialah setiap kita yang telah percaya kepada Kristus yang adalah Allah itu, yang dari surga. Dia telah menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Yang dikasih Tuhan, hanya mereka-mereka yang menjadi warga kerajaan surgalah yang berhak menghuni tempat yang disiapkan oleh Bapa di surga. Bagi mereka-mereka yang percayalah yang akan menghuni tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus di surga. Dengan demikian dikasih Tuhan, setiap kita dengan yakin dapat berkata bahwa kita sudah memiliki tempat yang pasti di surga. Tidak perlu ragukan, jangan meragu, yakinkan diri bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Jangan bimbang apapun keadaan kita sekarang ini. Jangan meragukan iman dan percayamu bahwa ketika kita sudah percaya, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, maka otomatis kita menjadi warga kerajaan surga, menjadi penghuni rumah yang disiapkan oleh Tuhan di surga. Makna kenaikan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah setiap kita, sekalipun kita sekarang ini berada dalam situasi akan susah, sulit, sukar dan sebagainya. Tetapi tidak menjadi masalah sepanjang kita berserah diri kepada Tuhan. Yesus selalu ada dan hadir di tengah-tengah kita, memberi kekuatan dan semangat kepada kita. Yang ketiga,
Makna kenaikan Yesus ke surga, mengutus Roh Kudus untuk mendiami dan memenuhi kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang dikasih Tuhan, kalau Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus, sang penghibur, sang pembimbing tidak akan diutus dan tidak akan datang kepada kita. Justru setelah kenaikan Yesus ke surga lah, barulah Roh Kudus itu akan diutus dan tinggal dia memenuhi kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, memberikan kuasa kepada setiap orang percaya, seperti dalam ayat yang ke-8, ayat yang kita baca, memberi kita kuasa luar biasa. Ayat firman Tuhan itu menjadi guru ilahi yang mengajarkan kebenaran-kebenaran ilahi kepada kita, yang membimbing kita kepada kebenaran-kebenaran Allah. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk mengerti dan memahami segala kebenaran yang tertulis dalam Alkitab ini. Roh Kudus itu juga yang akan menghibur kita manakala kita dalam kesusahan dan dalam kesedihan. Roh Kudus itu juga yang akan memberikan semangat kepada kita di saat kita mungkin keadaan kita sudah semakin pudar, semangat kita semakin kendor, semangat juang kita sudah tidak ada lagi. Tapi Roh Kudus itulah yang akan memberikan semangat kepada kita. Yang dikasih Tuhan Roh Kudus juga itu akan menjadi jaminan bagi kita bahwa seluruh kemuliaan Allah akan menjadi milik kita yang percaya kepada Dia yang adalah Allah dan yang dari surga itu. Berdasarkan Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Yang dikasih Tuhan, Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada kita juga sampai pada hari ini untuk kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus itu. Roh Kudus itu juga yang memampukan kita untuk bersukacita di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, seperti apapun situasi yang sedang melanda kehidupan kita, Roh Kudus memampukan kita untuk tetap bersukacita. Karena sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus atau yang dikerjakan oleh Roh Kudus tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Yang keempat yang dikasih Tuhan, makna kenaikan Yesus ke surga adalah untuk menjamin bahwa doa orang percaya pasti dikabulkan. Yang dikasih Tuhan, ini tentu membanggakan kita dan membuat hati kita berbahagia bahwa kita dikabulkan doa permohonan kita kepada Dia. Sekarang ini yang dikasih Tuhan oleh pihak pemerintah ada mengeluarkan kartu, ada bermacam-macam kartu, salah satunya adalah kartu jaminan kerja, kurang lebihlah seperti itu ya. Dan coba membuka dalam HP kita masing-masing, ada YouTube di sana. Ya, setelah kita memasukkan data apa semua, tentu kalau kita terpilih maka kita akan mendapatkan kartu itu. Tetapi tidak semua orang yang terdaftar itu akan mendapatkan rupanya. Nah, coba membuka ini kasih Tuhan. Kadang-kadang tertulis hanya mimpi. Hanya mimpi, padahal kita sudah menyampaikan persyaratan-persyaratan supaya kita juga mendapatkan akan kartu jaminan kerja itu sendiri. Tidak kita dapatkan itu. Beda dengan Tuhan Yesus yang dikasih Tuhan. Kalau kita sudah menyampaikan permohonan kita, doa kita, Dia mengatakan akan mengabulkan permintaan kita. Yang dikasih Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 23 dikatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Lebih tegas lagi dalam Yohanes pasal 14 ayat 14 katakan,
jikalau kau minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Oh haleluya, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, sangat berbahagia kepada kita. Kalau begitu harus tambah semangat kita menyampaikannya kepada Yesus, apa yang merupakan isi hati kita, yang menjamin menjawab doa kita. Yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-26 katakan, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Puji Tuhan, puji Tuhan, dikasih Tuhan. Jangan ragu, Tuhan Yesus menjamin akan segala permohonan kita. Oleh karena itu, pada akhir daripada renungan firman Tuhan ini yang dikasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga sangat bermakna bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Karena itu marilah kita beribadah kepada Dia dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Mari kita tetap semangat kobarkan persekutuan kita kepada Tuhan Allah. Kobarkan semangat doa kita seperti apa yang ditunjukkan oleh Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus saat Yesus naik ke surga. Puji Tuhan. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan dengan renungan firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Diberkatilah kiranya oleh Tuhan setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dimanapun jemaat-Mu berada, dalam keadaan seperti apapun mereka, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini, kehidupan mereka diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara tentang firman-Mu, tapi Roh yang kudus itu sendiri, Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara dan menuntun kami kepada kebenaran firman. Terima kasih, doa dan ucapan syukur kami kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sembari menjalankan kata persembahan, kita angkat pujian dari NKI nomor 266. Tuhanlah pelindungmu. Pujian ini sekaligus akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini, baiklah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, menerima berkat Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah kenaikan Engkau ke surga pada hari ini.
Diberkatilah oleh Tuhan setiap kami. Berkatilah persembahan-persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat maupun yang belum memberi dan sebenarnya akan memberi lagi sebentar. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, segala pekerjaan, segala kebutuhan mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun keadaan mereka, Tuhan Yesus senantiasa menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, jalanilah kehidupan ini dengan penuh sukacita. Jangan meragukan kuasa dan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus selalu menyertai setiap kehidupan kita. Tetaplah bersandar kepadanya, tetaplah berharap kepadanya, maka Dia pasti akan menolong dan menyertai kehidupan kita semua. Sekarang arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripadanya. Damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, yang adalah sumber damai sejahtera, akan tinggal tetap dan termaterai dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Sukacita dan kebahagiaan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan telah mengutus Roh Kudus yang tinggal dan memenuhi kehidupan kita, akan terus tinggal tetap dan termaterai dalam kehidupan kita. Dan di dalam pimpinan, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekalian, mulai sekarang ini sampai Ia datang kali yang kedua, jemput saleh-salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.